Jackal tanpa sengaja menabrak sebuah truk. Dia mengeluarkan uang sebesar $2.000 untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Namun pengemudi truk malah membentak-bentaknya. Jackal melihat mobil patroli polisi mendekat dari kejauhan. Pengemudi itu pun melihatnya dan segera melambaikan tangan untuk menghentikan mobil polisi tersebut. Seorang petugas memeriksa kartu identitas Jackal, lalu memintanya untuk membuka bagasi. Saat bagasi dibuka, terlihatlah senjata api di dalamnya. Dalam sekejap, Jackal melumpuhkan kedua pria itu, lalu merekayasa tempat kejadian agar tampak seolah-olah mereka saling menembak. Jackal segera pergi dari sana dengan cepat. Dia tahu polisi akan segera mengejarnya, jadi dia melepas plat nomor kendaraan dan menyemprotkan cairan korosif pada semua benda yang sempat disentuhnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Jackal tiba di lokasi tempat targetnya dijadwalkan akan berpidato. Dia datang lebih awal untuk memantau lokasi dan mencari posisi penembak jitu yang sempurna. Sambil mendongak, Jackal melihat sebuah ruang sempit tertutup di langit-langit. Dia segera menuju lantai atas dan melihat seorang staf sedang memanjat masuk melalui sebuah akses. Begitu staf itu pergi, dia dengan cepat menggunakan peralatannya untuk mencongkel papan lantai. Melalui celah yang terbuka, dia mendapati bahwa dia bisa melihat area panggung. Ini adalah posisi penembak jitu sempurna yang selama ini dicarinya. Untuk menyelundupkan senjata apinya ke dalam, Jackal membongkar senjata tersebut dan menyamarkan bagian-bagiannya sebagai penyangga pergelangan kaki yang dibalut perban. Pada hari pidato berlangsung, Jackal tiba di lokasi dengan mengenakan penyangga pergelangan kaki tersebut. Saat melewati pemeriksaan keamanan, dia memicu bunyi alarm. Namun karena sikap hormat, petugas keamanan hanya memeriksa tas punggungnya. Jackal berhasil masuk tanpa masalah. Di tengah pertunjukan, dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Dia menuju ruang peralatan, menemukan jalan masuk, dan perlahan merangkak ke titik tepat di atas panggung. Setelah itu, dia melepas pelindung pergelangan kakinya dan merakit bagian-bagian senjata itu menjadi senapan runduk. Kini, dia hanya perlu menunggu dengan tenang. Setelah pertunjukan usai, petugas keamanan menggeledah setiap sudut lokasi dengan saksama. Jackal melihat semuanya dengan jelas. Tak lama kemudian, UDC tiba dengan pengawalan polisi. Jackal mengangkat senjatanya dan membidik target. Namun ada kaca anti peluru yang menghalangi antara dirinya dan UDC. Tepat saat dia mengunci sasaran, seorang pembunuh bayaran lain tiba-tiba muncul, menyebabkan tembakan Jackal meleset dari sasaran. Petugas keamanan segera menyerbu ke atas panggung, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan tembakan susulan. Dia membaur dengan kerumunan dan keluar dari gedung konser. Namun Jackal tidak menyerah pada misinya. Dia mengetahui bahwa UDC gemar berenang di laut. Maka dari itu, dia menyamar sebagai nelayan. Dia membawa perahu dan senapan runduknya ke tengah laut, serta berhasil menghindari pencarian petugas keamanan. Tak lama kemudian, UDC muncul di pantai. Jackal mengisi peluru ke ruang tembak, bersiap untuk menembak begitu UDC masuk ke dalam air. Tiba-tiba, sebuah ombak besar menghantam perahu, membuatnya berguncang hebat. Jackal kembali membidik. Namun saat itu juga, sebuah drone terbang ke arahnya. Dia segera mengaktifkan alat pengacau sinyal, yang sekaligus mengungkap posisinya. Dia harus menuntaskan misi pembunuhan itu secepat mungkin. Seorang pengawal merasakan bahaya dan seketika memerintahkan UDC untuk menyelam ke dalam air. Saat mereka muncul ke permukaan untuk mengambil napas, Jackal melepaskan tembakan yang mengenai sang pengawal. Dia memasukkan peluru terakhirnya. UDC kembali menyelam ke dalam air. Jackal menatap tajam ke arah permukaan, menanti targetnya muncul kembali. Film ini berjudul The Day of the Jackal yang dirilis pada tahun 2024.